Shalom, kembali lagi bersama saya dalam program Rema. Dan di dalam program ini kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu, agar kita mengerti akan rencana-rencana Allah dan kehendak Allah dalam hidup ini. Karena itu jangan sampai saudara tidak membagikan atau share ini kepada siapa saja, keluarga, teman, ya, andai taulan. Dan jangan lupa untuk subscribe, pencet tombol lonceng supaya senantiasa saudara mendapatkan berita-berita firman ini dan bagikan kepada teman-temanmu. Jadi berkat saudara-saudara. Nah, kita sudah berada pada Bilangan pasal yang ke-27. Dan kita akan membahas tentang bagaimana Yosua menjadi pengganti Musa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dalam ayat yang ke-18 dikatakan, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eliezer dan di depan segenap umat, lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka, dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eliezer, supaya Eliezer menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar, dan atas titahnya mereka akan masuk. Ia, yaitu Yosua beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Jadi Musa sudah waktunya akan dipanggil Tuhan pulang, ya saudara-saudara, dan Musa meminta kepada Tuhan supaya ada yang memimpin bangsa itu setelah dia pulang ke pangkuan Bapa di surga. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, adalah penting dalam sebuah pelayanan saudara-saudara memilih orang-orang yang penuh roh, adalah menempatkan orang-orang yang tunduk kepada roh Allah, yang sudah terbukti bahwa Yosua melewati sebuah proses di mana dia seorang yang adalah betul-betul memberi hidupnya dipimpin oleh roh, saudara. Dalam kitab Keluaran pasal yang ke-33, di sana saudara bisa membaca dalam ayat yang ke-11 dikatakan, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Musa membuat kemah pertemuan sebelum ada kemah suci, saudara-saudara, untuk dia bertemu dengan Allah dan berbicara menyembah Tuhan di sana. Rupanya Yosua abdinya yang dipilih itu mengikuti dia masuk ke dalam. Namun ketika Musa selesai berbicara dengan Tuhan, ya, dalam doa dan menyembah Tuhan, dia meninggalkan kemah pertemuan itu. Tetapi Yosua tetap tinggal di sana. Dia seorang yang senantiasa menyukai hadirat Tuhan. Dia seorang yang benar-benar hidup di dalam kehidupannya yang mengandalkan Tuhan. Dan itu nyata ketika 12 orang diutus untuk mengintai tanah Kanaan. Jadi saudara-saudara, mereka pulang, hanya Kaleb dan Yosua yang menunjukkan iman mereka yang sesungguhnya, kepercayaan mereka akan kemampuan Allah untuk membawa mereka ke tanah perjanjian. Yang 10 orang lagi, saudara, itu binasa di jalan karena tidak mempercayai akan kemampuan Allah memberikan tanah yang dia janjikan itu. Dan kualitas-kualitas daripada Yosua melalui proses, saudara-saudara, itu nyata. Dan ketika pemilihan itu terjadi, Tuhan memilih dia, saudara. Dia biasa dengan Allah. Dia seorang yang penuh roh Allah. Itu sebabnya setiap langkah-langkahnya dipimpin oleh Allah, saudara-saudara. Dan kita melihat di sini ketika pemilihan itu terjadi, dikatakan bahwa haruslah seorang yang penuh dengan roh, saudara-saudara, ya, penuh dengan roh. Dan Yosua yang dipilih, Yosua yang selama ini mengikuti Musa,
Rupanya roh yang menghinggapi Musa juga kemudian sudah bekerja di dalam diri Yosua. Lalu Tuhan menyuruh Musa menumpangkan tangan atasnya, dan sebagian dari roh itu, khususnya roh yang bijaksana untuk memimpin, turun atas Yosua. Nah, tapi tidak berarti saudara-saudara bahwa dia sudah selesai. Pengujian yang berikut dibuat saudara-saudara. Proses berikut, ayat 21 dikatakan, ia harus berdiri di depan Imam Eliezer, supaya Eliezer menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Harus ditanya Tuhan sungguh-sungguh lagi, saudara-saudara. Dia dibawa, diperhadapkan. Apakah benar Allah memilih dia atau tidak? Jadi untuk memilih kepemimpinan pada masa itu tidak sembarangan, saudara. Benar-benar bertanya kepada Tuhan. Benar-benar, saudara-saudara, Tuhan berbicara kepada mereka. Dan itu sangat menentukan sekali untuk kebaikan daripada umat itu sendiri. Nah, saudara yang saya kasih, di masa-masa sekarang ini, ada cukup menyedihkan di kalangan dunia pelayanan, saudara-saudara. Ada banyak orang yang melayani Tuhan, menyerahkan diri, mengikut Tuhan, mau melayani Tuhan bukan karena dipimpin oleh Roh Allah. Tapi banyak orang karena dipimpin oleh Rasul Paulus berkata, bertuhankan perut mereka. Cari jabatan, cari uang. Saudara-saudara, kalau saudara mau cari uang untuk jadi pelayan, lebih baik saudara jadi pedagang atau pebisnis. Ya. Kalau saudara mau cari jabatan, lebih baik saudara bekerja sebagai anggota dewan atau hal-hal yang seperti itu. Kerja di kantoran supaya saudara punya jabatan tertentu. Kalau saudara mau kejar jabatan di dalam rumah Tuhan atau dalam pelayanan, itu bukan tempatnya. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena setiap posisi di dalam pelayanan hidup kita ini, saudara, adalah sebuah kepemimpinan. Bukan berarti karena dia bos di atas, dialah pemimpin. Tapi saudara, setiap posisi manapun itu adalah posisi kepemimpinan, di mana di sana membutuhkan saudara orang-orang yang telah diproses untuk melakukan hal itu. Tetapi banyak orang yang menolak proses di masa kini, mengejar jabatan, mengejar titel. Ada banyak orang sekolah hanya untuk mendapatkan titel, saudara-saudara. Karena dia tahu kalau dia punya titel, dia akan ditempatkan di tempat yang baik, dihormati di dalam gereja, dan ditempatkan di tempat yang baik, dan dapat gaji yang besar dalam gereja. Saudara-saudara yang saya kasih, ini bukan cara yang benar di dalam kerajaan Allah. Karena kepemimpinan dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang benar-benar dipilih oleh Allah, oleh Roh, dan ada bukti-bukti, jejak-jejak Tuhan, jejak-jejak ilahi di dalam perjalanan hidupnya, bahwa Allah memilih orang tersebut. Dan itu pun melalui sebuah seleksi secara khusus, diperhadapkan kepada Tuhan melalui imam besar yang kemudian menetapkan dan memilih dia menjadi seorang yang melayani Tuhan. Saudara, ketika jemaat mula-mula hendak memilih orang yang melayani diakonia, saudara-saudara, yang melayani diakonia, dipilihlah 7 orang yang dikatakan penuh dengan Roh Kudus. Karena pelayanan ini adalah pelayanan yang melayani masyarakat, saudara-saudara, melayani orang-orang, para janda-janda, yatim piatu, dan sebagainya, membutuhkan dalam hal finansial kehidupan mereka. Maka diperlukan orang-orang yang benar dipimpin, dipenuhi oleh Roh, supaya mereka tidak dikuasai oleh daging yang kemudian mengurupsi, daripada itu memakannya dari sana yang bagian para janda dan anak yatim. Itulah penting mengapa seseorang perlu penuh Roh Kudus. Dimanapun posisi saudara, dimanapun jabatan ditempatkan, engkau adalah pemimpin. Dan engkau memerlukan Roh Allah atas kehidupanmu, memimpin engkau. Supaya bukan kedagingan yang memimpin engkau, yang kemudian melakukan hal-hal yang mempermalukan dirimu, keluargamu, dan juga saudara tidak mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan itu mendatangkan kemudian hal yang tidak baik terhadap kehidupan pribadi saudara-saudara. Karena itu mari engkau setiap melakukan hal apapun, pastikan hidupmu bahwa engkau adalah orang yang telah dipenuhi Roh Kudus. Engkau dipimpin oleh Roh Kudus dengan setiap hari bersekutu dengan Tuhan. Dalam segala hal pekerjaanmu, minta pimpinan Roh Kudus, minta kuasa penyertaan Tuhan dalam setiap hal itu.
agar engkau menjadi orang yang bisa dipercayai dan bisa saudara-saudara untuk mengelola dengan baik dan benar, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua saudara-saudara. Firman Allah ini mengajak kita saudara untuk berjalan di dalam kebenaran senantiasa, dalam pimpinan roh, tidak di dalam kedagingan kita. Tuhan memberkati kita semua, dan saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.